Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng dan narasumber saya Oma Lili Dias dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 14 Oktober 2022. Selamat pagi Oma Lili Dias. Selamat pagi juga. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Apa tuh jempol? Baik ya, sukacita ya. Selalu gembira nih Oma Lili Dias nih ya. Nah, sebagai orang Katolik nih Oma, hari ini kita memperingati salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santo Kalistus. Beliau juga disebut sebagai seorang paus dan martir ya Oma ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Oma tentang arti nama dan kisah awal dari kehidupan beliau itu seperti apa? Santo Kalistus berasal dari kata Kalesto. Jadi hampir sama ya dengan namanya ya. Kalistus, Kalisto. Yang artinya yang terindah, yang terbaik. Lanjut Oma, lalu kemudian kisah awal kehidupannya bagaimana? Paus wafat sebagai martir. Waktu hidupnya dia hidup pada awal abad ketiga. Ia lahir di Roma. Bayangkan tuh sebagai budak belian dan kelak dia jadi paus. Ya, lanjut Oma. Pada usia mudanya, ia terjerumus ke dalam suatu masalah yang sangat pedih, sangat itu pedih, artinya sangat beliau serius. Beliau melakukan suatu kesalahan atau bagaimana Oma? Pada waktu itu ada masalah bagi dia. Dia punya tuan, ya jadi dia ada yang memberikan dia pekerjaan. Tuannya itu juga seorang Kristen, itu memberikan dia tanggung jawab untuk sebuah bank. Dia bisa dikatakan bendahara gitu atau bagaimana? Ya. Sayangnya pada suatu waktu ia kehilangan uang yang dititipkan oleh nasabah-nasabah yang juga Kristen. Dia takut kalau dikatakan mencuri, padahal dia tidak mencuri. Padahal dia nggak mencuri. Dia takut dituduh mencuri, oleh karena itu dia lari. Lari dari Roma, gitu. Kemudian ia tertangkap. Tertangkapnya itu ketika ia berusaha keluar dari Roma, tapi dia terus terjun ke dalam laut. Dia terjun ke dalam laut, terus dia ditangkap. Nah, ditangkap terus dikasih hukuman. Hukumannya dia itu dirantai, terus dia dikirim ke suatu penggilingan. Jadi dia kerja di penggilingan. Terus Kalistus ini kemudian dibebaskan dari hukuman dirantai itu, dibebaskan oleh nasabah-nasabah yang dulu menitipkan uangnya pada dia. Dengan harapan dia bisa mengembalikan uangnya itu. Dengan harapan dia bisa mengembalikan sebagian dari uangnya itu. Jadi dia bebas. Tapi dia kemudian ditangkap lagi. Karena salah ini loh, jadi dalam perkelahian. Terlibat perkelahian. Dia ditangkap lagi. Kemudian kali ini dia dikirim ke pertambangan di Sardinia. Terus suatu waktu ketika Kaisar membebaskan tawanan-tawanan Kristen yang juga dihukum di pertambangan itu, dibebaskan,
dia juga kena dibebaskan. Ya gitu. Karena dia juga orang Kristen. Iya, iya, iya. Nah, setelah Ya. itu kehidupannya Sejak mulai itu ya, baru hidupnya hidupnya mulai baik ya. Nah, itu kan diceritakan ya, Neneng sempat sekilas membaca nih bahwa beliau diangkat sebagai seorang paus ya. Itu bagaimana ceritanya? Nah, itu dia. Ya. Paus Severinus ini mengenal dan percaya sekali kepada Kalistus budak. tadi. Ya, Kalistus ya dikatakan itu budak yang Ya. yang sudah bebas dari hukuman-hukuman. Ia ditahbiskan menjadi diakon. Diakon Lalu dulu. ditugaskan untuk menjaga pekuburan. Pekuburannya itu jauh dari Roma. Pekuburan itu ada di sebuah katakombe. Katakombe itu kalau saya tidak salah adalah satu ruangan atau ya ruangan yang besar sekali di bawah tanah yang dipakai untuk kuburan. Ya. Nah, lama kelamaan kuburan itu terkenal dengan nama kuburan Kalistus. Gitu. Kalistus menghiasi kuburan itu dibikin bagus, kemudian diperluas kuburan itu jadi luas sekali. Sekarang saat ini di dalam kuburan itu, di pekuburan itu ada 46 makam paus dan 200.000 makam imam. Paus Severinus kemudian tidak saja mentahbiskan dia sebagai imam, tetapi menganggap dia juga sebagai sahabat dan penasehat. Penasehatnya Paus Severinus. Luar biasa ya, Oma ya. Setelah itu bagaimana? Paus Severinus, pada waktu Paus Severinus meninggal Berarti setelah meninggal sebagai martir, Kalistus ini menggantikan, dipilih saat itu untuk menggantikan pada waktu itulah dia menjadi paus. Oke. Nah, saat menjadi paus itu apa karya pelayanan yang dilakukannya? Banyak orang tidak suka. Malah nggak suka. Karena dia terlalu murah hati. Artinya gimana itu? Murah hati kepada siapa? Orang-orang tuh yang pemabuk kayak atau pembunuh kayak itu, dia bebaskan. Kan mestinya ya dihukum bagaimana, tapi tidak, dia terlalu murah hati kepada mereka dan mereka diizinkan untuk menerima komuni kudus kalau mereka sudah bertobat ya, dan mengaku dosa. Berarti kan setelah melakukan pertobatan intinya baru boleh menerima terlalu gampang memberikan izin. Murah hati. Iya, baik Oma. Terus kemudian kisah akhir hidup beliau itu seperti apa ya Oma ya? Paus yang hebat ini mempertahankan ajaran agama dari Yesus. Jadi walaupun orang tidak suka pada dia tetap menjalankan itu. Nah, itu ya berarti salah satu teladan yang harus kita petik walaupun keadaan apapun, ya mempertahankan ajaran Yesus ya, ajaran kasih ya. Lanjut Oma. Kemudian ia ditangkap, dipenjara. Di penjara dia dicambuk sampai dia meninggal. Iya. Pada waktu dia sudah meninggal, jenazahnya itu dicemplungin ke dalam sumur. Aduh. Terlalu ya. Iya, sungguh terlalu kejam. Dibuang ke sebuah sumur di Trastevere. Nama tempatnya. Nama sumurnya itu ya. Sebuah sumur tempat di mana sumur itu berada ya. Sekarang di atas sumur itu berdiri sebuah gereja yang diberi nama
Gereja Santa Maria en Trastevere. Trastevere ya, Iya. Oma ya. Wah, luar biasa ya kisah hidup dari Santo Kalistus yang kita peringati hari ini ya, Oma ya. Ya, sebagai martir. Ya, baik. Terima kasih Oma atas kebersamaan kita hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, Oma. Baiklah, sebelum kita tutup acara hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Kalistus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.